Itu 30 menit sebelum kita sampai kita landing, kita sudah dikontrol oleh Singapura. Artinya pemerintah harus memberikan kewenangan pada Pak Ernaf sini untuk menambah dan memperbarui. Wah, nggak bisa kan di depan nggak ada weather kok kayak begitu ya kan. Jangan nanti Anda dimarahin. Kita jumpa lagi dengan saya Agus Pambagio dari PH Dahna Public Interest Group. Seperti biasa, saya akan sharing soal isu-isu menarik yang masih beredar di publik. Hari ini, saya masih akan juga membahas persoalan fear. Yang sudah-sudah fear-nya itu kita membahas soal hukumnya, soal kebijakannya, soal teknologinya. Tapi saat ini saya akan sharing atau berbagi dengan pemirsa langsung dari orang yang sehari-hari berhubungan dengan fear itu, yaitu seorang Captain Pilot. Saya perkenalkan Koko Indra Perdana, beliau adalah Captain Pilot, ini barnya ada 4 kelihatan, bahwa dia pilot senior dari sebuah maskapai penerbangan nasional, yang masih aktif menerbangkan pesawat wirawiri atau bolak-balik gitu ya, baik domestik maupun internasional. Saya akan coba berbincang-bincang sebentar dengan Mas Koko, kira-kira apa sih yang dia rasakan? Kenapa orang-orang di luar, pejabat, politisi ribut soal fear, tapi sebenarnya apa yang dirasakan oleh seorang pilot? Mas Koko, Anda kan sudah puluhan tahun ya mungkin jadi pilot, Captain Pilot. Siap. Ya, tentu setiap hari bertemu atau berbicara dengan teman-teman dari Air Traffic Control untuk masalah fear ini. Nah, menurut Anda, keributan fear ini apa yang menarik Anda sebagai penerbang ketika harus lapor ke fear satu negara, dalam hal Indonesia, lalu cuman bergeser sedikit, meskipun masih dalam wilayah Indonesia, Anda lapor ke FIR atau ATC Singapura. Silakan. Ya, Kang Agus. Jadi kalau saya lihat sih dari sisi kita sebagai pilot, let's say untuk nggak usah deh ke Singapura, kita terbang ke Batam. Itu pasti ada satu titik tertentu itu kita sudah dikontrol oleh Singapura. Oke. Tapi dari sisi pilot sendiri itu adalah mau dikontrol oleh Singapura ataupun dikontrol oleh Indonesia adalah sebenarnya nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah bagi kita, karena satu hal yang terpenting oleh kita adalah bagaimana cara meng-guide pesawat tersebut untuk landing dengan aman. Kayak begitu. Jadi buat adalah mau masuk FIR Jakarta atau Singapura itu adalah bukan suatu masalah yang besar. Gitu. Nah, tapi ada sisi lainnya adalah bahwa kita ke-trigger bahwa kita terbang di wilayah Indonesia, di mana Batam adalah Indonesia. Cuman ini misalnya Anda mau terbang dari Jakarta ke Batam ya. Itu 30 menit sebelum kita sampai kita landing, kita sudah dikontrol oleh Singapura. Oke. Gitu. Kontrol Singapura itu sampai kita turun atau descend, itu sampai kira-kira 5 menit sebelum kita landing, baru kita dipindahkan ke Tanjung Pinang Control. Tanjung Pinang Control, let's say di situ nggak lama, paling 2 menit, 3 menit sebelum landing, kita boleh dikontrol oleh Batam. Oke. Nah, di situ sebenarnya kalau saya lihat bahwa ya di luar sisi saya sebagai warga negara Indonesia, saya bilang ini negara gua kok, kenapa mesti dikontrol sama Singapura sih? Ya, itu kan yang banyak yang banyak begitu. Nah, tapi kalau dari sisi kita adalah nggak ada masalah. As long intinya keselamatan. Oke. Gitu. Intinya ada keselamatan. Bagaimana dia memandu kita untuk keselamatan penerbangan itu adalah terjamin. Oke. Nah, sekarang gini, Anda kan lalu misalnya terbang tadi Jakarta Batam mengalami 2 FIR ya. Iya. Flight Information Region-nya 2, satu Jakarta, satunya Jakarta Singapura. Nah, menurut Anda baiknya mana sih? Dari segi teknologi,
dari segi ATC towernya melayani pilot itu gimana? Apa ada bedanya? Kenapa sampai kita tidak diizinkan misalnya langsung saja mau ke Batam kok firnya masuk Singapura gitu? Betul. Yang saya lihat sih kalau dari sisi kontrol dari SDM-nya adalah mungkin equal ya, kayak begitu. SDM-nya equal. Itu yang tadinya diragukan loh banyak orang. Iya. SDM equal. SDM sih equal. Oke. Cuman kalau saya ngelihat sendiri sih bahwa mesti peralatan upgrading daripada ATC itu mesti dilakukan. Yang di Indonesia. Yang di Indonesia. Oke, jadi dari segi teknologi penggunaan peralatan itu yang berbeda. Berbeda yang saya lihat karena ada beberapa hal saya terbang ke China ke daerah ke Haikou atau Sanya itu melewati FIR daripada Singapura. Ada satu yang dia tanyakan kepada saya yang itu yang membuat saya seperti kaget juga. Ternyata teknologi mereka udah lebih bagus daripada kita kayak begitu. Dan ya secara teknologi dari pesawatnya sendiri sih sudah equipment, sudah equip. Pesawatnya sama, equal ya. Pesawatnya sudah equip kayak begitu. Nah disitulah yang saya lebih concern bahwa kenapa FIR kita nggak bisa ini? Coba pemerintah mulai melihat bahwa peralatan ATC ini perlu di-upgrade lah kayak begitu. Ada nggak perbedaan? Ini misalnya Singapore Airlines dia mau mendarat duluan masuk ini, gua duluin lah daripada nanti Garuda, Lion atau apa yang bendera yang pakai PK. Oh, enggak. Mereka kalau udah masuk ada in sequence. Jadi kalau udah sequence-nya udah pakai sequence mereka. Pakai sequence mereka. Kalau di sini bukannya bisa kadang-kadang. Ya. Jangan nanti Anda dimarahin teman-teman ATC. Tapi paling tidak begitu kesan teman-teman pilot di luar. Ya. Dan juga teman-teman. Tapi di Indonesia sendiri adalah kita udah sequence juga. Udah sequence juga. Udah sequence juga kalau begitu. Ya cuman yang saya lihat ini adalah saya juga sempat kaget bahwa range-nya daripada kita punya dua FIR yaitu Jakarta dengan Makassar, dan Makassar emang peralatannya saya lihat sih emang lebih bagus lah ya. Peralatan lebih bagus karena dia memang lebih baru daripada FIR Jakarta. Betul, dan kita kadang-kadang suka berkunjung ke mereka, kita silaturahmi kayak begitu. Ya. Itu kita diajak keliling sama mereka. Oh ini loh level kontrolnya, ini yang uppernya kayak begitu. Ini yang buat groundnya, ini buat towernya gitu. Kita saling tukar. Tapi juga ada teman-teman pilot mengatakan, loh saya misalnya harus vektor kiri kanan turun gitu ya, lalu tiba-tiba disuruh desain atau mengurangi ketinggian dan sebagainya, itu tidak berperasaan atau tidak main belak-belok, dia tidak melihat. Padahal kan kalau secara teknologi Singapura sebelah lebih canggih. Dia kan bisa nggak memberikan informasi ke pilot bahwa langsung weather seperti ini. Kalau di sini bukannya masih pakai VHS itu ya? Oke, kalau di sini seperti tadi Kak Agus bilang bahwa ada di vektor. Sebenarnya kita mau landing suatu airport tuh kita ada yang namanya standard arrival daripada airport. Ada checkpoint tertentu, ketinggian tersebut, termasuk speed tersebut. As long kita selama melakukan itu, so far sih nggak ada masalah kan kayak begitu. Nah emang kalau lagi ada cuaca jelek segala macam, kita harus avoid weather kayak begitu. Tidak bisa langsung diberitahu di screen di pesawat. Kalau di pesawat itu sudah ada. Tapi di sini ATC sini apa? Nah di ATC sini mungkin itu adalah yang perlu diperbaiki secara equipment-nya. Perlu ditambahkan. Karena mungkin ada 2 atau 3 itu untuk detail saya belum ininya. Tapi yang jelas untuk lebih ditambahkan lagi supaya mereka lebih wah nih misalnya kadang pilotnya bilang request mau belok ke kanan tapi yang notabene pilotnya mau shortcut lebih cepat kayak begitu. Tapi ATC-nya bilang wah nggak bisa kayak di depan nggak ada weather kok kayak begitu ya kan gitu. Itu dari peralatan bisa kalau Singapura. Bisa. Nah di sini itu yang belum bisa. Bisa, cuman masih belum banyak. Belum banyak. Nah, itu yang mesti ditingkatkan lagi supaya jadi gini, saya ambil kesimpulan bahwa soal equipment ya kita masih kurang, perlu diperbarui. Betul. Artinya pemerintah harus memberikan kewenangan pada Airnav ini untuk menambah dan memperbarui.
Soal kelakuan petugas ATC sama saja, Kalau itu equal. nggak equal. Equal. Itu Equal. mereka untuk sequence landing begitu mereka equal. Oke. Mereka aku lihat SDM-nya untuk ininya mereka bagus. Oke, persoalan siapa yang mengontrol, Anda sebagai pilot bilang nggak masalah. Yang penting saya aman membawa pesawat bisa dituntun landing dan take off. Betul. Itu ya. Betul. Oke, jadi intinya dari sisi pengguna dari ATC aman-aman saja, cuma catatan tadi adalah untuk penambahan peralatan sehingga akan meningkatkan keselamatan dari penerbangan. Oke, sebenarnya satu Kang Agus, kalau lihat dari saya sih adalah bahwa kita kembali kepada basic. Bahwa bisnis aviation adalah bisnis safety. Business safety, betul. Dan safety adalah priceless, kayak begitu. Karena kita membawa segitu banyak nyawa manusia, kayak begitu. Bukan hanya dari sisi pilotnya saja atau pesawatnya saja, tapi dari sisi ATC pun juga mereka yang mengkontrol kita. Karena kita harus percaya kepada mereka adalah 1000%, boleh saya bilang. Saya bilang begitu. Mereka bilang kanan, saya ikut kanan. Mereka bilang kiri, saya ikut ke kiri, kayak begitu. Jadi juga satu hal, ya tolong pemerintah juga untuk mengupgrade equipment-nya mereka. Selalu mengupgrade ya? Selalu mengupdate. Karena pesawat itu pasti pabrikan itu akan, dia ada update, dia pasti akan info ke kita. Pabrikan pesawat. Nah, begitu juga dengan dari sisi ATC bahwa harus selalu mengupdate. Kayak begitu. Nah, otomatis ada cost di situ. Nah, cost-nya itu adalah ya ketika daripada Airnav juga untuk dapat ke pemerintah untuk mendapatkan hal tersebut. Oke. Mungkin itu aja sih Kang Agus dari saya. Terima kasih. Baik pemirsa, jadi kalau dari saya tadi sudah lengkap, kemarin dibahas banyak pihak tentang legalnya, kita sudah tahu bolong-bolongnya di mana, bahas kebijakan kita sudah tahu bolong-bolongnya di mana, kemudian ini kita wawancara khusus soal pengguna, yaitu Captain Pilot dari sebuah airline nasional kita. Jadi semoga bukan pembelajaran lah ya, informasi ini bisa dipahami oleh kita semua dan kita masing-masing lebih paham bahwa Flight Information Region itu adalah sesuatu yang memang agak absurd buat awam, tetapi secara teknologi itu sangat syarat teknologi. Jadi kita berharap pemerintah lebih banyak memperhatikan kemajuan dari teknologi penerbangan ini supaya keselamatan penerbangan di Indonesia bisa ditingkatkan. Terima kasih. Saya Agus Pambagio. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.